mengkaji kitab Al-Hidayatul Rasyid, ya, Syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Ya, Al-Hidayatul Rasyidah, Syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai ke halaman 22. Kita masih mukadimah ya. Masih mukadimah yang antum nanti bisa baca sendiri ya. Mukadimahnya yang sudah lalu bisa dipelajari kembali. Baik, kita akan lanjutkan. Terakhir kita berarti sampai sini ya. Qauluhu was'alullaha. Ya. Baik, Pak Ujiandoro. Ya, Fadol silakan. Iqra Pak Ujiandoro. Oh, naam Ustaz. Qauluhu wa as'alullah wa as'alullaha ayyuhyiyana alal imani wa yumitana alaihi. Dan kami berlindung pada Allah Kami mohon. agar mati Kami mohon kepada aku Allah. mohon kepada Ya. Allah agar aku mohon kepada Allah agar menghidupkan kami di atas iman dan mematikan kami di atasnya. Ya. Anda min afdoli adiyati lati yang bagi lil abadi ayyada wa biha. Ini adalah sebaik-baik doa yang seyuknyanya bagi seorang hamba mereka berdoa pada Allah dengannya. Li'anna man asya wa mata alal imani adakhalahu wahu al jannata. Karena barang siapa yang hidup dan mati di atas iman, Allah akan memasukkannya ke surga. Ya, karena itu Qala wa ya baik, ta'ala. Afwan. Ya, karena itu apa istilahnya? Ada silakan tauhid awalan ya. Tauhid itu adalah awalan dan juga akhiran ya. Tauhid awalan wa akhiran. Nah, karena memang betul bahwa tauhid itu harus yang prioritas yang pertama, tapi juga dia juga harus yang terakhir juga ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah maka dia masuk surga. Artinya bahwasanya tauhid juga sebagai akhir juga. Makanya ini iman, kita juga hidup dalam iman dan juga kita dimatikan di atas keimanan. Nah, maka tauhid itu awalan wa akhiran. Ya, nah, lanjut. Qala wa ta'ala wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan mereka didolimi sedikit pun. Ya, nah. Oke, lanjut. Waqala wa ta'ala man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa beramal soleh, bagian dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, falanaja kami beri sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri mereka balasan dengan balasan yang baik dikarenakan amal-amal mereka. Ya. Jadi orang yang beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang toyibah, yang baik. Ya, artinya sekalipun mungkin dia nggak banyak harta, tapi karena dia beramal soleh, maka Allah berikan kehidupan yang baik, yang berkah. Ya, kalau istilah kita kan berkah. Ya. Kehidupan berkah ini ya kehidupan yang menyenangkan, walaupun mungkin hartanya tidak terlalu banyak, tapi dia diberikan keberkahan, ya Masya Allah. Ya. Apalagi kalau diberikan harta yang banyak dan juga berkah. Ya. Kemudian Allah akan membalasnya dengan pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka lakukan. Artinya amalan kita ini kalau misalnya ditukar dengan surga, maka itu nggak ada apa-apanya. Maka kalau dulu pernah ada perdebatan kan, bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah masuk surga karena amalannya, bi amalihi, maka ba di situ maksudnya bukan ba sababiyah, ya, tapi ba iwat, ya. Artinya bahwasanya kalau kita masuk surga itu bukan karena amal kita, ya. Dalam artian kalau ditukar itu nggak ada apa-apanya.
Nah, tetapi tetap saja ya amal ini juga yang memasukkan ke dalam surga. Ya, maka ini nggak bisa di apa istilahnya tidak bertentangan ya. Bahwasanya masuk surga itu memang bukan karena amalnya, maksudnya tidak sebanding dengan amal kita. Ya, artinya kita melakukan suatu hal yang sedikit, dapatnya banyak. Ya, contohnya misalnya ada seorang guru mau apa jual HP misalnya, HP-nya itu kalau di pasaran 1 juta ya. Tapi karena sama muridnya itu, nih kamu apa saya jual ini 10.000 saja. Maka kemudian muridnya pun membayar 10.000. Ya, maka tetap saja kan ada apa ada transaksi di situ yaitu uang 10.000. Tapi kalau misalnya dianggap 10.000 itu kan tidak bisa membeli HP itu sebenarnya. Ya, sama seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi ketika kita beramal sedikit, dapatnya surga itu ya sebenarnya amal kita nggak ada bandingannya dengan surga yang nanti akan didapatkan. Maka di sini Allah mengatakan bi ahsani makanu ya'malun. Dengannya lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, lanjut. Wa qala Allahu ta'ala wa man amila sholihan dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa beriman, barang siapa beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka mereka itu akan dimasukkan ke surga dan diberikan rezeki padanya tanpa hisab. Tanpa batas. Wahada Bihori wa'ada hisab, min maksudnya tanpa hisab, tanpa apa? Tanpa batasannya. Bihori hisabin, apa? tanpa batasannya. Unlimited. Ya, kalau Tanpa bahasa kita perhitungan. unlimited. Ya, unlimited. Ya, artinya ya mau surga itu kan kedepannya kan abadi selama-lamanya. Ya. Kita makan buah, nanti ada lagi, ada terus. Jadi nggak mengenal musim kan. Buahnya nggak mengenal musim ya. Makan buah, nanti akan muncul lagi. Ya, beda dengan di dunia kan. Misalnya kita lagi panen durian, ya kita durian, tapi nunggu lagi nanti setahun lagi baru ada. Nah, maka di surga ini tidak ya, maka disebut dengan bihori hisabin unlimited ya, tanpa batas. Oke, lanjut. Ya baik, lanjut. Wahada wa'ada minallahi ta'ala. Wahada, Ustaz? Wahada wa'ada minallahi ta'ala ini liman amila solehan. ya boleh dibaca fiil, Ini boleh adalah janji dari ya. Allah. Boleh dibaca fiil, boleh dibaca isim ya. Oh, Pasti biasanya isim ya. waduh. Karena kan ada mubtada, khobarnya isim ya. Ada wa'dun minallahi ta'ala. Oh, wa'ada wa'dun minallahi ta'ala liman amila solehan. Ini adalah janji Allah Ta'ala bagi siapa yang beramal soleh. Wahwal amalul mutaba'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min dzakarin au unsa min bani Adam. Wa qalbahu mu'minun billahi wa rasulihi wa inna hadal amalul Hmm. mu'marun Wa inna amalun hadal mu'marun wa inna hadal inna hada inna handal amala ma'mura ya. bihi masru'un min indillahi, dan sesungguhnya amal yang diperintahkan secara syariat dari sisi Allah Dari awal dari di fa'ada wa'dun. anaya Apa arti dari awal oh, tadi ya? Belum kan fa'ada wa'dun. tindakan. Ya, Oh waduh. ya dari awal ini, Pak. Oh, ini adalah janji Allah Ya. kepada siapa yang beramal soleh, Mm-mm. dan amal mengikuti kitabillah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari laki-laki ataupun perempuan, dari anak-anak Adam, dan hati mereka Ya. di dalam hatinya ada keimanan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, Afan ini wa qalbuhu mu'minun ini irabnya apa, Pak? Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulihi. Ini irabnya apa ini? Wa qalbuhu Mu'minun mu'minun. billahi. Iya. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulihi. Nah, irabnya apa ini, Pak? Wa qalbuhu mu'minun. Atau wawunya di situ wawu apa itu, Pak? Wa qal Wawunya wa qalbuhu. Nah, wawunya wawu apa ini? oh wa atof, Ustaz. Wawu ataf. Wow. Bukan, Karena bukan. ada makdun. Maka ini adalah apa janji dari Allah seterusnya dan seterusnya baik lakukan dan hatinya ya dan hatinya beriman. Ya kenapa ini? Oh.
Allah Ta'ala. Waw apa nih? Yang lainnya? Coba yang Wow. lainnya. Pas Arif. Auhaliyah, Ustaz. Auhaliyah. Wauhal ya, Abu Fawaz ya. Wauhal ya. Wauhal ya. Dalam, Ya, oh dalam keadaan. ya. Wauhal ya. Ini Oh, jumlah. Nah ini waunya ini wajib atau bagaimana ini? Waunya. Wauhalnya ada wajib, ada yang wajib ada, wajib tidak ada. Ya, ini kira-kira wajib ada apa tidak ada nih? Pak siapa? Pak Sarip atau Pak Abu Fawaz? Biar ada faedah nih buat kita semuanya. Waunya apa ini? Wau, Wajib ada itu. wau wajib ada ya. Ya, Mm-mm. kenapa wajib ada nih kondisinya? Syaratnya kalau wajib Karena ada ini berhubungan dengan em, apa kata sebelumnya, Ustaz. kata sebelumnya. Oke, ya. Jadi wawunya adalah wawu yang wajib ada ya, karena Wajib ini ada. jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah Mm-mm. itu nggak ada robot ya. Jumlah ismiyah tidak ada robot. Nah, maka dia harus ada wawunya itu ya sebagai penghubung tadi ya. Wa qalbuhu Betul. mu'minun billahi. Wa qalbuhu nanti qalbuhu itu tetap mubtada khobar ya. Mubtada khobar tapi dia dalam apa sebagai wawunya kan wawunya la mahallu minal i'rab ya. Wawunya nanti mabniun ala fathi la mahallu minal i'rab. Qalbuhu mu'minun ya mubtada khobar. Ini jumlah yang la mahallu minal i'rab. Jumlah haliyah. Nah, ya. Nah, Hasan. Bagus ya. Oke lanjut Pak. Siapa? Pak Ujiantoro. Wa inna hadal amalal ma'muro bihi masru'un min indillahi. Dan sesungguhnya amal yang diperintahkan padanya adalah disyariatkan dari sisi Allah. Bi anna yuhyihillahi hayatan thayyibah, Bi ai. hayatan Bi, bi an. Bi ai. hayatan thayyibatan Ya. fid dunya. Karena kehidup yuhyi Karena karena kehidupan Allah menghidupkannya. Allah menghidupkannya Hmm. dengan kehidupan yang baik di dunia. Ya. Wa ayyajzihi bi ahsani ma'amalahu fid Ma'amilahu. daril akhirah. Hmm. Ya. Ya Tasdim. Agar Dan Allah Allah membalas membalasnya dengan nah, apa? yang paling Yes. terbaik. Oh. Yang paling terbaik apa yang mereka lakukan amal-amalnya di negeri akhirat. Ya. Wal khayatu thayyibatu tasmulu wujuhur rohati min ayyi jihatin kanat. Eh, Kehidupan yang baik itu mengandung bentuk nyaman Ya. dari arah manapun. Iya, Arah. siapapun juga. Jadi makanya wal hayatul thayyibah, kehidupan yang baik itu ya dia mengandung dalamnya itu sisi yang nyaman ya dari sisi apapun ya. Maksudnya ya tadi apa istilahnya walaupun misalnya hartanya tidak banyak, tapi kalau dikasih keberkahan ya, dikasih kehidupan yang baik, maka kita akan merasa nyaman ya. Karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ganjaran Allah di dunia ini. Bahwasanya orang-orang yang mentauhidkannya, yang beramal soleh, maka diberikan kehidupan yang thayyibah. Ya, kehidupannya itu kayaknya nyaman ya, tenang ya. Walaupun mungkin nggak banyak harta ya, tapi tenang, nyaman ya. Karena tadi ya, karena dia beramal soleh. Tapi kalau dia walaupun banyak harta, tapi dia banyak bergelimang dengan kemaksiatan, maka kehidupannya akan sempit. Ya, kehidupannya akan sempit ya. Ma'isyatan dongka ya dalam Al-Quran kan akan diberikan kehidupan yang sangat sempit. Ya, maka dari itu kita untuk berbanyak beramal soleh. Oke lanjut sekarang gantian eh, Pak Syarif Suhendar. Ya, Fadol silakan. Syarif Suhendar. Syarif betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Qauluhu wa an yahsurana ini Ustaz. Ya, oke. Qauluhu wa an yahsurana al-hasru wal jam'u yaumal qiyamah. Perkataan Al-Matin Syekh Wahid Bali hafizahullahu taala, wa an yahsurana agar dia Allah mengumpulkan kami
Al-hasr huwa al-jam'u, artinya al-jam'u kumpulan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Qauluhu tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ay tahta rayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sayakunu al-qaidu yaumal qiyamah. Perkataan beliau, di bawah bendera kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kelak akan menjadi pemimpin pada hari kiamat. Ya, nah. Waliwa'u ar-rayatu wala yumsikuha illa sahibul jais. Liwa itu artinya royah, bendera. Dan tidak ada yang memegang bendera ini kecuali dia itu seorang panglima. Ya. Jadi ada yang membedakan liwat dengan royah ya. Liwat itu bendera, royah itu panji ya. Kalau Rasulullah perang kan bisa ada benderanya, ada panjinya kan. Kalau kalau kita ya seperti apa semacam kesatuan ya, panjinya itu royah ya. Liwanya bendera ya, mungkin bendera Indonesia itu oleh perangan benar putih, nanti ada masing-masing ada buah panji ya. Pasukan misalnya sniper, pasukan kavaleri dan seterusnya. Jadi ada yang membedakan seperti itu. Ada yang mengatakan sama juga, liwat dan royah. Dalam konteks ini mungkin sama ya, bendera atau royah. Ya. Oke, lanjut. Huwa liwa'un hakikiyun yakhtassu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihamlihi yaumal qiyamah. Yuhtasu. Huwa, bendera ini, Dibaca apa yuhtasu yukhtassu berarti. Ya. yukhtassu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihamlihi yaumal qiyamah. Bendera ini adalah bendera yang hakikat, yang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangnya pada atau membawanya kelak pada hari kiamat. Wala maqama min maqamati ibadillahi as-solihina arfa'u wa a'la min maqamil hamd. Dan tidak ada kedudukan dari sekian banyak kedudukan hamba-hamba Allah yang soleh, yang lebih tinggi, yang lebih a'la, yang lebih luhur ketimbang dari kedudukan atau makomnya alhamd. Wa dunahu tantahi sairul maqamat, dan di bawahnya berakhir, di bawah makom alhamd ini berakhir seluruh makom-makom atau kedudukan-kedudukan. Walamma kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ahmadul khalaiki fid dunya wal akhirati u'tiya liwa'ul hamdi liyawi ila liwa'ihi al-awwaluna wal akhirun. Tatkala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterpujinya makhluk di dunia dan di akhirat, u'tiya, maka beliau diberikan bendera pujian agar berinduk kepada benderanya orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang terakhir. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Fa'an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhr. Dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, dan aku tidak sombong. Wabiyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku ada bendera alhamd. Wala fakhra, dan aku tidak sombong. Wama min nabiyyin yawma idzin adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Wama min nabiyyin, dan tidak ada seorang nabi pun yawma idzin, pada waktu itu. Ini Adamu apa ya Ustaz? Ya. Adam ya, Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Iya, Nabi Adam. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam paman siwahu ya, daripada nabi pada itu Nabi Adam dan juga nabi yang selainnya ya.
illa tahta liwa'i, kecuali mereka semua itu di bawah bendera. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, dan aku adalah orang pertama yang bumi Bangkitkan. diberbelah, Ya, di belah bumi, bangkitkan. dibangkitkan, dibangkitkan. Wala fakhro, dan aku tidak sombong. Ya, jadi nanti di hari kiamat banyak bendera-bendera ya di bawah ya. Ada bendera puasa, ada bendera penghafal Quran ya. Nah, semua itu benderanya di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka nanti barisnya itu ya di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau membawa bendera yang paling tertinggi ya. Dan bahkan nanti juga ada bendera-bendera yang jahat, ya, ada bendera pengkhianatan ya. Pengkhianatan, makanya kadang hati-hati kan orang apa istilahnya ketika jadi pejabat atau apa dia berkhianat, nanti dia masuk ke barisannya para pengkhianat ya. Ada bendera pengkhianat ya. Maka ini ya tentunya kita memilih bendera yang di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan wala fakhor ya. Artinya ini min bab pemberitahuan, min babil khobar ya. Min babil khobar, maka tidak bukan kesombongan. Jadi kalau memang kita perlu untuk memberitahukan ya status kita atau kondisi kita, maka itu nggak ada masalah ya. Sebagaimana Nabi Isa juga ketika waktu kecil kan, ketika bayi kemudian ditanya oleh Bani Israel karena dituduh macam-macam, maka Nabi Isa mengatakan saya Rasul, saya hamba Allah. Yang pertama kali ucapkan saya hamba Allah. Ya. Saya adalah orang yang berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Maka ini nggak ada masalah ya. Jadi misalnya kita eh, ya kalau zaman sekarang ya CV lah gitu ya. Jadi kita kalau mau melamar kerja kan bikin CV, ya itu bukan termasuk kesombongan ya, itu memberitahukan karena memang belum tahu kan orang itu. Nah, jadi ya seperti itu kondisinya. Cuma memang ya apa istilahnya agak agak apa ya kurang kurang begitu inilah kalau kita nulis sendiri kan biografi kita ya. Padahal para ulama juga ada yang menulis sendiri ya. Seperti Imam Suyuti itu sangat pede sekali. Bahkan dia mengatakan saya ini menguasai 7 cabang ilmu dan dia mengatakan saya tabakhur gitu ya. Menguasainya bukan menguasai cuma menguasai itu, tapi saya bukhur, artinya saya nyegoro di situ ya. Artinya ngelaut saya ilmu saya itu di 7 cabang ilmu ini ya. Ada pernyataan beliau di salah satu beliau nulis sendiri biografinya ya, seperti itu pernyataannya. Makanya Imam Suyuti banyak nanti orang-orang itu yang ya namanya biasalah ya. Zaman dulu juga sudah banyak yang nyinyir ya. Maka beliau sering diejek gitu kan. Karena beliau memproklamirkan saya mustahid, sudah tingkatan mustahid gitu. Ya, maka banyak orangnya ketika debat, oh saya masa debat sama mustahid, oh saya nggak level gitu. Ada yang sampai ngeletek begitu ya. Tapi Imam Suyuti orang yang nggak ada masalah ya. Artinya beliau percaya diri, ya, kuat, ya tetap menghasilkan karya. Dan itu karyanya banyak sekali ya. Jadi kalau menulis karya maka beliau ensiklopedi lah ibaratnya. Nulis ulumul Quran jadi ensiklopedi. Nulis tentang hadis ensiklopedi, tentang tafsir ensiklopedi dan seterusnya. Jadi memang beliau mengklaim ya saya tabakhur ilmu saya dalam 7 cabang ilmu. Ya, ya artinya kalau memang itu bukan sebagai kesombongan nggak ada masalah itu ya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan wala fakhro. Saya adalah sebagai penghulunya anak Adam ya, pada hari kiamat dan saya tidak sombong. Bukan sebagai kesombongan. Ini sebagai bab pemberitahuan saja. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW apa istilahnya ada informasi ya ada 3 orang sahabat yang kemudian mereka bertekad untuk beribadah. Ada satunya mengatakan saya pokoknya mau puasa terus, nggak pernah buka. Ya, jadi puasa terus, pokoknya setiap hari saya puasa. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus menerus, nggak tidur. Satu lagi mengatakan saya nggak mau nikah, saya akan fokus ibadah. Karena ketika melihat apa istilah ibadahnya mereka pengen menanding apa saya pengen mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah diberitahu itu maka Rasulullah pun marah ya. Maka Rasul mengatakan saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, itu. Tapi itu bukan kesombongan artinya. Artinya saya paling bertakwa, saya paling berilmu, saya paling tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya juga menikah, saya juga tidur, saya juga makan, nggak puasa terus menerus ya. Nah, kemudian Rasul menutup dengan faman rokiba an sunati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku. Artinya bahwasanya ya ibadah ini harus dengan dalil ya. Kalau terlalu berlebihan hulu maka juga tidak tepat. Nah, itu faedah dari apa yang kita sampaikan tadi mengenai bendera. Oke, sekarang kita lanjutkan materi mengenai berikutnya halaman 25. Ya, kita Ustadz Abu Fawas. Fadol, silakan Ustadz Abu Fawas. Iqra. Ustadz Abu Fawas, Fadol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Syekh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. As-Safhah al-Khamisah wa Ishrin Sad. Ya, nah, Baik. Qala al-mu'allif Syekh Wahid Bali hafizahullah, al-aqidatu aqidah wa fiha sittatu abwabin. Padanya terdapat 6 bab. Al-babul awwalu, bab yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Al-babus tsani, bab yang kedua, al-imanu bil malaikati, yaitu iman kepada para malaikat. Al-babus tsalisu, bab yang ketiga, al-imanu bil kutubi, yaitu iman kepada kitab-kitab. Al-babur rabi', bab yang keempat, al-imanu bir rusul, iman kepada para rasul. Al-babul khamisu, bab yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Al-babus sadisu, al-imanu bil qada'i wal qadari, iman kepada qada dan qadar. Asy-syarhu, qauluhu, syarahnya, qauluhu, ucapan beliau hafizahullah, wa fiha sittatu abwab. Pada bab ini terdapat 6 bab. Ay mujmalul abwabi allati yashtamilu 'alaiha ilmul aqidati sittatun. Itu terkumpul beberapa bab yang mencakup padanya ilmu akidah. Itu ada 6. mujmal secara global ya. Secara global bab-bab dalam ilmu kita itu ada 6. Oke. Secara global ilmu akidah itu ada 6. Ya. Qauluhu, dan ucapan beliau, al-babul awal al-imanu billah. Itu bab yang pertama, iman kepada Allah. Yashmalul imanu bir rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati wa wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Mencakup iman rububiyah, iman uluhiyah, dan asma wa sifat, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kepada Allah itu 4 ya, pembahasannya 4 ya. Jadi 4 akidah ya. itu 6, pembahasan utamanya ada 6, iman kepada Allah dan seterusnya nanti sampai iman kepada takdir. Kemudian iman kepada Allah ya satu-satu. Iman kepada Allah itu pembahasannya kemudian juga ada 4 ya, 4 secara umum, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita pelajari lagi kan rububiyah saja ya nanti pembahasannya panjang juga. Uluhiyah panjang lagi kan. Maka uluhiyah ini biasanya tauhid ya. Kemudian asma wa sifat ya sampai panjang kan. Asmaul husna sampai sifat-sifat Allah dan seterusnya. Oke, lanjut. Wal imanu billahi, dan iman kepada Allah, wa at-tasdiqu, yaitu pembenaran atau membenarkan, wal iqraru, dan pengakuan, bi annahu subhanahu mawjudun mausufun bi sifatil jalali wal kamali. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha ada, yang disifati dengan sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Munazzahun anisifatin nuksi, Maksud. dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Ya. Wa annahu wahidun haqqun samadun. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa, hakun, benar-benar, samadun, tempat bergantung, tempat Ya. bergantung. Farada khaliqu jami'al makhluqati, maka sang khalik mengembalikan pada seluruh makhluknya. Mutasarrifun fiha yasha'u yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Mutasarrifun, apa maknanya Ustaz? Mutasarrif pun ya yang bisa mengatur ya. Mutasarrif kan Oh, tasarruf kan membagi-bagi mengatur ya. Yang bisa iya. mengatur apa yang dia kehendaki. Yang mengatur pada apa-apa yang ia kehendaki, Allah subhanahu wa ta'ala melakukan pada kerajaannya yang ia inginkan. Ya. Qauluhu al-babu tsani, ucapan muallif hafizahullah, al-babu tsani, yaitu bab yang kedua, al-iman bil malaikati, iman kepada malaikat. Yashmalu al-imanu bil malaikati ijmalan wa tafsilan. Wahum khalqu min khalqillahi subhanahu wa ta'ala, khalqahum min nurin, wa kalfuhum Wakalafahum. wa kalafahum biwadhaifin azimatin, wa a'tahum al-qudrata ala ta'diyatiha.
Iman mencakup kepada malaikat secara keseluruhan, ijmalan secara umum, wa tafsilan dan secara terperinci. Ya. Dan mereka adalah para malaikat itu adalah ciptaan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan mereka dari cahaya dan pembebanan mereka dengan wadhaifin adimatin. Tugas-tugas, wadoif, tugas-tugas. Tugas-tugas yang besar Ya, dan memberikan mereka kekuasaan atau kekuatan untuk melaksanakannya. ya. Wal imanu bil malaikati huwa at-tasdiqu wal iqraru bi annahum ibadun mukramuna la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Dan iman kepada para malaikat yaitu membenarkan dan mengakuinya bahwasanya mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului terhadap firman Allah atau tidak menentang pada Ya. firman Allah, dan mereka para malaikat itu adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di bab kedua ini, bab iman pada malaikat, ada dua juga kan, iman secara global, secara rinci. Nah, maka kalau kemarin kita bahas di hukum mengenai belajar akidah, kan dirinci oleh Syekh kan, bahwasanya belajar akidah ini ada yang wajib, fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Yang fardu ain ini adalah ya iman secara global tadi. Maka orang itu harus tahu iman pada malaikat nanti globalnya seperti apa. Ya, gambaran globalnya seperti apa ini harus semua muslim harus tahu. Ya. Ada rinciannya, tugasnya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya itu nanti ya sebagai tolabul ilmi kita belajar ya. Artinya karena kita sebagai tolabul ilmi kita pelajari itu ya supaya kita tahu rinciannya apa saja tugas malaikat, kemudian nanti membuahkan keimanan bahwasanya berarti semua itu sudah Allah Subhanahu wa taala atur ya melalui para malaikatnya. Nah, nanti di pembahasan ini kan sangat bagus ya. Jadi Syekh sini memberikan pembahasan secara apa istilahnya sistematis lah bahasanya. Sistematis sehingga apa ini buku ini layak kita pelajari. Nah, lanjut. Qauluhu al-babus as-salisu. Ucapan Hafizullah, bab yang ketiga, al-iman bil kutubi, iman kepada kitab-kitabnya. Ay al-kutubil lati anzalaha Allahu subhanahu wa ta'ala ala rusulihi min ahli al-ard wa mashtamala alaihi min aqaidi wa ahkami. Min aqoi Qaidah ya, ya kaidah. min aqaida wa ahkam. Wah, kamil. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rasul-rasul yang berada di bumi dan mencakup padanya dari kaidah-kaidah dan hukum-hukum. Akidah, Oh, aqaid. akidah-akidah. Ya, sama dari akidah. Akidah dan hukum-hukum. Ya, Qauluhu al-babur rabi'. Ucapan Hafizahullah, bab yang keempat. Al-imanu bir rusuli. Iman kepada para rasul. Ayyalladzi arsalahumullahu bitauhidihi wa bayani ahkamihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul bitauhidihi dengan mentauhidkannya, wa bayani ahkamihi dan menjelaskan hukum-hukumnya. Wabil imani bir rusul, dan iman dengan rusul huwa at-tasdiqu wal iqraru bi annahum shadiquna fiha akhbaru fima, bihi fima. banyak Sad, bi annahum shadiquna fima, bukan fiha ya, ya, fima. fima akhbaru bihi anillahi ta'ala aidihi Ayyadahum. aidihim Ayyadahum. ayyadahum Ya, ayyadahum bil mu'jizati adda addalati ala sidqihim wa annahum baligu anillahi risalatahu wa bayyanu lil mukallifina ma amarahumullahu bihi wa annahu yajibu ihtiramahum yajibu ihtiramuhum wa alla yafriqa baina ahadi minhum. ya, Iman kepada para rasul yaitu membenarkan dan mengakui bahwasanya mereka para rasul itu adalah orang-orang yang
soduk, orang yang jujur terhadap apa-apa yang telah dikabarkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala di tangan-tangan mereka. Ayyadahum, Eh, menguatkannya. Ayyadahum. Dan oh, Allah menguatkannya, menguatkan mereka. Ya. menguatkan mereka. Oh iya. Wa ayyadahum, dan Allah menguatkan mereka bil mu'jizati, dengan perkara mukjizat yang menunjukkan terhadap kebenaran mereka. Ya, oke. Mukjizat. Ya, jadi mukjizat adalah apa istilahnya khawarikul ada, ya, kejadian luar biasa, ya. Kalau di para Rasul namanya mukjizat. Nah, kalau di selain Rasul istilahnya apa? Karomah, Karomah, ya. Kalau sebelum jadi Rasul ada keluar biasa namanya? maunah. Bukan, apa namanya? Ada di Sirah Nabawi, kalau belajar Sirah Nabawi ada, ya. Istilahnya apa? Ada yang Apa ya? lainnya? Ada yang tahu istilahnya apa? Kalau ya Ustaz Sarip. Irhas ya. Irhas, Apa? Apa? irhas Apa? Ustaz. Irhas, Apa? irhas bukan Ustaz? Irhas, ya, irhasot, ya. Oh Irhas. iya, irhas. Ya, jadi kalau Irhas. Nabi, kalau apa, sebelum menjadi Nabi, keluar biasaan irhasat seperti Nabi SAW, apa di belah dadanya, ya. Kemudian apa istilahnya, ketika beliau hidup di apa di Halimatus Sadia, kan, tadinya kambingnya kurus jadi gemuk-gemuk, ya, susunya ngalir terus, ya, kambingnya, supaya apa bisa untuk Rasulullah SAW. Bahkan sampai diceritakan katanya mereka orang-orang kampungnya itu sampai ngikuti kambingnya itu. Jadi kambingnya apa makan rumput di mana sampai diikuti. Tapi tetap saja yang gemuk itu kambingnya Halimah. Yang lain tetap kurus, ya. Karena memang itu irhasot tadi, irhasot, ya. Nah, kalau kemudian setelah menjadi nabi, mukjizat. Adapun selain nabi maka karomah. Dan karomah ini tidak bisa dipelajari. Ya, kalau dipelajari bisa berarti bukan karomah, berarti itu adalah sihir. Nah, ini itu, ya. Jadi dari kalangan apa? Dari kalangan wali setan, ya. Kalau wali setan dia sihir, kejadian luar biasa sihir. Dan sihir ini termasuk juga sulap. Ya. Dan kebanyakan itu adalah sulap. Artinya sulap ini kan silap mata, ya. Ya, artinya dia gerakan-gerakan seperti misalnya dukun ini bisa apa ilmu kulhu geni misalnya, ya. Ilmu kulhu geni bisa bakar tuh apa kertasnya. Nah, ternyata itu kan cuma kimia saja. Jadi di kertas itu dikasih zat kimia A, nah itu kemudian dia netesin dengan kimia B, nanti dia reaksi. Jadilah dia terbakar. Sebagaimana apa kaum sihirnya di Nabi Musa, ya, kisah Nabi Musa di tukang sihirnya Firaun, ya, ketika mereka melemparkan apa tali kemudian jadi ular. Nah, maka para ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan itu sulap, bukan sihir, ya. Dalam artian ternyata apa tadi talinya dikasih air raksa, kemudian dihias seperti ular. Nah, ketika dia dilempar, makanya caranya itu kan dia siang-siang, ya. Ketika dilempar di lapangan karena panas, dia bergeliat. Padahal itu adalah air raksa, ya. Reaksinya begitu memang kalau kena panas, gitu kan. Jadi seolah seperti ular. Nah, tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat dan jadi ular yang besar sekali. Dan itu memang benar-benar ular. Makanya tukang sihir pun akhirnya mereka apa istilahnya beriman karena tahu ini bukan sihir ini. Ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mereka lakukan itu adalah sulap. Walaupun ada juga sebagian penafsiran mengatakan itu memang sihir, benar-benar sihir. Artinya menyirap mata kita, ya. Karena sihir ini ada nyata adanya. Kalau nggak nyata tentu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk berlindung dari tukang sihir dalam surah Al-Falaq, ya. Maka sihir itu ada nyata adanya. Tapi kebanyakan ya sebenarnya seperti misalnya apa santet itu, ya, dia meracuni saja kan santetnya. Karena kalau enggak ya enak sekali orang kan. Kalau misalnya bisa kan nanti koruptor itu santet saja sama tukang sihir, ya. Nyatanya nggak bisa-bisa sampai sekarang, ya. Ya karena memang itu, ya. Artinya sihir ini dia adalah sesuatu yang lemah, ya. Jadi hukum asalnya sihir ini nggak bisa memuturutkan kecuali kalau Allah kehendaki. Ya. Wa ma hum bidzarina min ahadin illa biidnillah. Ya. Oke, nah menurut Ustaz Fawaz, ya Dan lanjut. bahwasanya mereka para nabi telah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala risalahnya, dan menerangkan kepada mereka, dan mereka menerangkan untuk para mukallaf atau yang terbebani terhadap apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengannya. Bahwasanya eh, wajib terhadap mereka memuliakannya Ya, dan tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. ya. Jadi kita nggak boleh apa iman pada satu, iman pada kufur pada yang lainnya. Maka kita mengimani Mhm. seluruh nabi dan seluruh rasul, ya, secara global. Semua yang nabi dan rasul kita imani, ya. Dan secara rinci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lanjut. Qauluhu al-babu al-khamisu.
ucapan hafizahullah bab yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Yaumil kiamat, yaitu hari kiamat. Wama yashtamilu alaihi min ahwalin azimatin, dan sesuatu yang mencakup padanya pada hari dari kejadian-kejadian yang mengerikan, yang besar. Wa yabda'u min khuruji ruhil insani ila dukhulin nasi al-jannata awin nara. Dan dimulai dari keluarnya ruh manusia menuju dimasukkannya manusia ke surga atau ke neraka. Ya, jadi emang makanya disebut dengan apa, kematian itu kiamat sugro ya, kiamat kecil. Karena memang ya hari akhir ini startnya adalah ya dimulai dari ketika kita berpindah ke alam kubur, ini sudah mulai nanti perjalanan kita ke hari akhir. Nah, ya lanjut. Wal imanu bil yaumil akhir, dan iman dengan hari akhir huwa at-tasdiqu bi yaumil qiyamati, yaitu membenarkan dengan adanya hari kiamat. Wa ma ishtamala alaihi minal i'adati ba'dal mauti, dan termasuk dan apa-apa yang mencakup padanya dari i'adati ba'dal mauti, dari ancaman-ancaman setelah kematian. Wal hasri, Al-i'adah dan kembali ya. Al-i'adah kembali kembali ya. Dibangkitkan minal kembali ya. i'adati, dari kembalinya setelah kematian. Wal hasri, dan hasyar atau perkumpulan. Wan nashri, dan hari nasyar. Wal hisabi, dan hari hisab. Wal mizan, dan hari mizan. Was sirat, dan sirat. Wal jannati, dan jannah. Wan nari, dan nerakanya. Wa annahuma daru darun daru sawabihi, bahwasanya keduanya itu surga dan neraka itu adalah rumah sawabihi, rumah balasannya. Iya, alasan. Wa jazaohu lil muhsinina wal musiina ila ghairi dzalik mimma sahha minan naqli, dan balasannya balasan surga tersebut adalah untuk orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Wal musiina ila ghairi dzalik, dan orang-orang yang buruk atau jelek kepada selain itu kepada selain surga. Mimma sahha min nukli, dari nukilan yang sah atau sahih. Ya, mengenai hari kiamat. Oke. Ya lanjut satu lagi. Ya, luas. Qauluhu al-babu as-sadisu. Ya. Ucapan Hafizullah bab yang ke-6, al-imanu bil qada'i wal qadari, iman dengan qada dan qadar. Bi annallaha alima kulla syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa qadarihi, dan qadarnya atau kadarnya. Wa kutubihi fil lauhil Katabahu. mahfud. Wa katabahu. Hmm? Wa Oh katabahu. ya. Wa katabahu fil lauhil mahfudi, dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di lauhil mahfud. Wala yahdisu syai'un illa bitakdirillahi subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah terjadi sesuatu apapun kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu syai'an qala lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada satu perkara, maka Allah tinggal hanya berfirman kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Ya. Dalam apa ilmu tajwid ada sebagian bacaan kun fayakun, ada yang bacanya dengan sakta ya. Kun fayakun. Nah, kenapa disakta? Karena yang firman Allah adalah kunnya ya. Fayakun kan bukan firman Allahnya. Maksudnya fayakun kan kejadiannya. Jadilah maka terjadilah dia ya. Terus jadilah dia kan sebagai akibat dari kun tadi. Ya, maka ada sebagian ulama apa kiroah itu kalau kita baca kun kemudian disakta dia fayakun gitu. Ada yang bacanya gitu ya. Wa idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fayakun. Nah, jadi disakta dulu ya. Karena Oh, kan untuk memisahkan kun itu adalah firman Allah, fayakunnya bukan ya itu maksudnya. Fayakunnya kan akibat dari perkataan kun tadi. Ya, jadi ada sebagian yang ulama rajih yang kirah mana? bacanya begitu. Yang rajih yang mana, Syekh? Yang rodi ya semuanya rodi maksudnya, boleh saja. Kun fayakun. Oh Artinya iya. ya semuanya firman Allah juga kan. Kalau kita hafaz ya kun fayakun langsung ya. Itu ada Iya. sebagian kirah saja yang kun fayakun gitu ya. Ada sebagian kirah saja ya. Artinya ya rodi semuanya. Karena ini kan dari Allah semua lah. Kirah yang mutawatir kan berarti dari Allah semua kan. Semuanya rodi Iya. saja. Maka kalau kita baca hafaz kan, ya itu nggak ada apa saktanya ya kita ngikuti saja berarti nggak ada saktanya. Gitu. Nah, ya lanjut. Ustaz Abu Fas tanggung nih terakhir sampai sini ya. Nanti Gimana? jangan tuh. Waman amanah ya. Oh,
Ya, Satu lagi. ya, Waman amana bihadhil usuli as-sittati bihadhil usuli as-sittati fahuwa mu'minun haqqan. Siapa orang yang telah beriman dengan dasar-dasar yang 6 ini, maka dia dikatakan adalah mukmin yang sebenarnya. ya, Qala Ibnu Daqiq Al-Id, berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, madhabu salafi wa immatul khalaf, madhab salaf dan imam-imam khalaf yang uh, belakangan, anna man sadaqa bihadhil umuri tasdiqan jaziman la raiba fihi. Bahwasanya siapa orang yang membenarkan dengan perkara-perkara ini, tasdiqan, eh, membenarkannya secara pasti, maka tidak ada keraguan padanya, wala taraddada kana mu'minan haqqan sawaun kana dzalika an barohina qati'atun au ani tiqadati jazimatun. Jazimatin namanya. ya. An barohina qati'atin. Nah, An barohina qati'atin au ani tiqadati jazimatin. ya. Tidak ada keraguan, maka dia dikatakan mukmin yang sebenarnya, baik itu mukmin yang barohin, qati'ah, apa ini Ustaz? Maksudnya baik dia itu berdasarkan bulan-bulan yang pasti, dalil-dalil yang kuat. Ya, Oh, dalil yang ya, qat'i ya, dalil yang ya, kuat, atau betul. dari i'tiqad ke Yang akidah-akidah yang pasti. yang pasti. Oke. Ya, jadi ya, artinya pada salah berarti orang yang beriman dengan keimanan ini dengan kepastian ya. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu kan terhadap iman yang 6 ini. Maka dia adalah mukmin yang sejati. Sama saja apakah dia dari dalil-dalil yang qat'i atau dari keyakinannya pasti. Maksudnya ya karena dia memahami sendiri ya, dia baca kemudian dia apa mendalami dalilnya sendiri sehingga dia pun menemukan kepastian atau dia dari keyakinan ya. Artinya dia dari ditalkinan dia belajar kemudian dia mendapatkan keyakinan. Maka semuanya adalah mukmin yang sejati. Baik, kita lanjutkan. Siapa lagi membaca? Ya, kita masuk ke babul awal alimanu billahi. Ya, halaman 30 dan 30. Ya, 31 ya mulai teksnya. Oke. Siapa lagi yang baca? Badul yang lainnya. Robianto, Pak Robianto, yang mau baca? Ya, Ya, Badul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, al-imanu billahi, wa fihi sab'atun dawabit, dawabitun. Dua bi Ad-daw- sabaat wa fihi sabaatu dua bi dua, dawabitun. dua bi Bukan, fasenya ma dua, fawailu, fasenya mafailu. Fawailu. do, mafailu. Nih ya mafailu. Dua bi to. Ya, Dawabit, dawabitu. dua bi to ya karena mafulun bihi kan ya. Wa fihi sabaatu Dawabito, dua bi to ya. Oke. dawabito mafail. Ya. Ad-dawabito al-awal, al-ula, ad-dawabito al-ula, Ya, al-awal. adobe itu ya, adobe itu atau adobe itu misalnya. Ya. Ad-dawabitul awal. Dawabit. Dawabit apa tadi? Dobit ya apa ketentuan ya, Oh, ketentuan, boleh ketentuan ya. ketentuan awal. Iya, Tauhidur rububiyati. Tauhid rububiyah wa ifradullahi bi'af'alihi. Yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. iya, baik. Tauhid rububiyah. Jadi definisinya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Kalau rububiyah berarti kalau rububiyah dari kata rob kan berarti lebih ke fokusnya objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah maka objeknya adalah hamba. Maka ifradullahi bi af'alil ibad. Nah, ini definisi dasar ya. Tapi saya pernah banyak ikhwan ya, mungkin ngajinya karena ngaji jiping ya, artinya ngaji kuping saja. Itu ditanya tauhid rububiyah atau uluhiyah itu masih banyak yang nggak bisa jawab ya. Maksudnya ini kan basic sekali kan. Apa itu tauhid rububiyah, apa tauhid uluhiyah ya. Walaupun ya tentunya kalau dia nggak tahu definisinya bukan berarti kemudian berarti keliru ya. Tapi ya sudah bertahun-tahun ngaji ya. Itu cuma
lama belasan tahun ya. Tauhid rububiyah ditanya masih bingung ya. Karena tauhid rububiyah tadi kan ya gampangannya adalah ya berbicara mengenai Allah, berarti kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah ya. Adapun tauhid uluhiyah ya kita menunggalkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua perbuatan kita itu harusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kadang kita begitu ya, makanya kita perlu mengulang-ulang akidah ya, kadang kita menyepelekan yang basic, tapi kenyataannya nanti kalau tanya bingung ya. Ini tahu dulu ya apa pengertiannya? Apa ya? Nah, itu masih banyak ya. Saya pernah alami sendiri ya. Ada Ivan-Ivan yang sudah belasan tahun ngaji, tahu dulu ya, tahu dulu ya saja masih belum bisa membedakannya ya. Nah, oke lanjut. Ya, lanjut. Qauluhu qauluhu al-imanu billahi. Firman berkata telah berkata dia al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ya, qauluhu berarti adalah matin ya. Apa kata matan itu siapa? Saya mau dulu. Jadi ada yang nanya kan, ini buku ini apa? Ini Oh buku ini iya. asalnya adalah matanya itu Al-Bidayah fil Aqidah, tulisan Syekh Abdul Salam Bali, Abdul Wahid Bali, Afan, Abdul Wahid Bali ya. Syekh Abdul Wahid Wahid Bali, Bali. Afan Wahid Bali ya. Ini Hmm. beliau nulis banyak ya Al-Bidayah fil Aqidah, Al-Bidayah macam-macam. Nah, kemudian ini dijadikan sebagai mukoror ya, sebagai apa panduan referensi ketika misalnya yang mau kuliah Al-Sofwa ya, kuliah online ya. Padahal silakan mau kuliah online. Nah, sekarang lagi buka lagi jurusan tafsir ya, jurusan tafsir ya, online. Ya, nanti sampai S2 sampai S3 ya. Nah, ini tapi walaupun ijazahnya nggak diakui, tapi nggak apa-apa kita penting ilmunya kan ya. Nah, itu ini matanya. Jadi kalau misalnya kita qauluhu berarti perkataan dari Syekh Wahid Bali, yaitu matanya Al-Bidayah fil Aqidah. Ya. Kemudian sarahnya ya, yang di sarah berarti dia pensarahnya adalah murid beliau yaitu Dr. Khalid Al-Juhani. Ya, dalam kitabnya bernama Al-Hidayah Ar-Rasyidah. Yaitu Al-Hidayah Ar-Rasyidah ini syarahnya. Ini penulisnya adalah Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah taala. Ya lanjut. Nah, Hadal usulul awalu min hadal usulil hadal aslu. ya Hadal aw, awal. al-awalu Hadal aslul awalu min usulil imani inda ahli sunnati wal jama'ati allati yajibu an nu'mina biha. ya ya Wal terjem imanu ya terjem satu diartikan ya. kalimat ya Ininya satu kalimat ya. eh, pondasi yang pertama ini termasuk dari dasar-dasar keimanan di sisi ahli sunnah dan di sisi ahli sunnah wal jamaah yang mereka mewajibkan keimanan dengannya atau mewajibkan beriman dengannya. Wal imanu lugatun. Lugot Iman berdasarkan wal imanu wal lugot imanu lugatun. lugotan ya. Asop Wal imanu lugah lugotan ya. atau lugatan. Wal Ya. imanu lugatan. Iman berdasarkan bahasa al-iqraru, yaitu uh, ikrar, wa tasdiq wa tasdiqu, dan Pengakuan pembenaran. ya, ikrar pengakuan boleh ya. Sama ikrar juga pengakuan Ikrar ya. pengakuan. Hmm. Al-iqraru pengakuan, wa tasdiqu pembenaran, wa huwa aqrabu ilal iqrari min tasdiq min tasdiqi, yaitu aqrabu ilal iqrar, yaitu lebih dekat Ya, kepada pengakuan dari pembenaran. iya. Yuqalu dikatakan ama, Aman amantu bika, bika amanat aman tuh amanat aman tuh amantu amantu bikaza, aku beriman dengan hal itu, aku beriman dengan hal itu. Iza aqrartu bihi iqraran jaziman, apabila aku berikrar dengannya, maka dengan pengikraran dengan pengikraran yang
tetap Yang cepat ya. apa Ikroron. namanya Sebagai apa ini ikroron? Posisinya sebagai makhluk maf, maful, maf'ul hal, maful apa? Fan? Maful? bukan hal, Bukan hal. maf'ul mutlak, Maful mu, mutlak ya kan? mutlak, Iya kan? mutlak. Akror Maf'ul tuh mutlak, kan ada akror tuh ikrar diulang lagi kan? Ini berarti secara laf mutlak. lafzi ya. Ikroron jaziman. Nah, ini ikroron kan ya kalau maful mutlak kan ada tiga fungsinya kan? Ini yang mana ini fungsinya? Ngapain ini menurut saya lagi kan? Aduh, Biar menurut saya. Ya, ini kan biar buka lagi nanti kitab nahunya kan. Ini yang mana nih? Ada tiga fungsi kan maful mutlak itu kan? Fungsi maful mutlak mutlak ada itu tiga. Ini fungsinya yang mana nih? menetapkan, Yang maksudnya yang menetapkan ya. Ada menetapkan tiga kan? dan Ada yang untuk li taukid, kemudian li adat sama li nau. Nah, ini yang mana ini? taukid Rizat. Taukid, Adat-adat pengulangan ya. adat. Nau berarti itu lagi ini benar tuh. Bedanya apa ya tadi ya? Nau Bedanya udah lupa ya nau. tadi taukid. Ya nau berarti ya jenis maksudnya. Kalau adat kalau Oh, apa jenis. takwid kan biasanya ngulang untuk pengulangan yang memang pengulangan saja, artinya menguatkan saja. Nah, di sini kan dia ada jenisnya kan. Oh, nah. Dia telah mengakui dengan pengakuan yang pasti. Berarti kan jenisnya ya. Kalau misalnya Oh, pengakuan jenis. dua kali ya, dorob tuh kalba dorbata ini, nah itu kan dia yang adat ya. Saya memukul anjing itu dengan dua pukulan, Dua nah itu kali. yang Oh, adat ya. Ini itu nau untuk nau. Nah, jadi di sini oh, iman secara bahasa itu artinya adalah ada yang mengatakan tasdik, ada yang mengatakan ikrar. Nah, saya Nusaimin dalam kitabnya Syarah Kitab Wasitiyah beliau mengatakan tasdik plus ikrar itu aja ya. Jadi tasdik plus ikrar. Maka di sini kan saya mengatakan lebih dekat kepada mana ikrar. Kenapa ikrar? Karena kalau tasdik itu pembenaran, maka nanti kalau misalnya kita mengatakan kan, saya beriman kepada fulan misalnya. Kalau kita artikan pembenaran kan, saya membenarkan fulan, maka berarti apakah saya beriman pada fulan kan nggak pas ya. Walaupun kalau di kita sering guyonan kan, kamu percaya nggak? Percaya. Percaya nggak boleh pada saya, pada Allah syirik gitu. Nah, maksudnya itu secara bahasa kan iman itu percaya gitu. Ini salah, maksudnya kurang tepat ya kata saya menurut saya. Karena kalau kata percaya itu tasdik dari pembenaran percaya kan sebenarnya itu kurang tepat. Karena apa? Karena kita mengatakan kan kita percaya kepada fulan, kita nggak bisa mengatakan kita beriman pada fulan. Maka di sini tasdik plus yaitu ikrar. Ya. Jadi kita percaya, tapi plus juga untuk istilahnya apa menetapkannya gitu. Ya. Jadi pembenaran kita dengan menetapkannya. Itu maksudnya begitu. Ya. Oke, lanjut. wa syar'a dan eh, Sama syariat syariat ya. dan wa syar'a dan secara syariat wa tasdiqu bil qalbi, yaitu pembenaran dengan hati, wal iqraru bil lisani bisyahadataini bisyahadatin Bisyahadatain ini benar. Ya. bisyahadataini ya, dengan dua kali syahadat. Ya. Itu ikrar dengan lisan dengan dua kali syahadat. Kalimat Wal syahadat. dua kalimat syahadat Ya. wal a'malu bil jawarihi, dan beramal itu dengan anggota tubuh. Ya, jadi iman secara bahasa salah satu kan begitu kan. Apa istilahnya pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan dan amal dengan anggota tubuh. Ya, nah mungkin sampai sini dulu ya. Tadi ada pertanyaan silakan. Tadi ada yang bertanya tentang Syed Bali tadi apakah beliau yang sering ruqyah di chat ya. Nah, jawabannya ya betul ya. Beliau yang kadang punya apa ruqyah ya. Artinya memang ya beliau punya pengalaman-pengalaman kemudian membuat ruqyah. Saya juga punya bukunya ya mengenai ruqyah dari beliau ya. Jadi Syed Bali apa pakar ruqyah ya, ibaratnya seperti itu. Walaupun ya kita ada beberapa hal ya yang mungkin ya makanya ruqyah itu kan macam-macam ya. Mazhabnya macam-macam ibaratnya. Ada yang mazhab yang apa istilahnya toleran ya, ada yang sedang, ada yang keras ya. Kalau yang keras ya kita pokoknya nggak ada dalilnya kita nggak lakukan itu ya. Ada yang toleran ya mereka istilahnya melakukan berbagai macam apa ya percobaan-percobaan ya. Misalnya katanya jin nanti pakai tanah liat, nah, mempan dia itu. Nah, tapi kalau kita lihat dalilnya kan lemah ya. Yaitu bahwasanya kalau mengobati dengan tanah liat katanya mereka tanah liat itu kalau jadi tanah itu dibacakan kemudian diulap usapan ke orang yang kena jin tadi itu
Katanya reaksinya lebih hebat gitu. Nah, maka ini pengalaman-pengalaman. Ya. Ya kalau kita mau belajar mengaca kepada kaidah ya asalnya penting ruqyah itu kan sebagai dalam hadis Muslim kan Rasulullah ketika apa ada yang tanya tentang ruqyah maka Rasulullah perlihatkan kepadaku ruqyah kamu. Nah, kalau isinya nggak ada yang kesirikan ya maka nggak masalah gitu. Nah, maka ya ini mazhab-mazhab yang apa yang terlalu toleran ya banyak nanti ya. Walaupun ya kita mengatakan ya apa istilahnya ya kalau saya pribadi sih kayaknya kayak jadi drama ini hati-hati juga kan itu ya sudah tapi jurang ya ada yang ngambil ya sampai udah istilah-istilah sendiri dia kan jin ini jin itu macam-macam ya kayak film-film apa istilahnya di yang dunia lain itu ya mungkin sering nonton itu jadi terpengaruh ya ya kita baca saya makan para ulama ketika rukyah kemudian dialog itu nggak usah terlalu banyak ya karena ada sebagian orang kan kemudian dialog malah ditanggap ya jadi jinnya itu kayak semacam narasumber nah maka idenya kan jin itu adalah seperti apa setan kan dia ya wain apa dalam hadis kan ketika Abu Hurairah itu ya sodako wa in kaduba dia itu benar walaupun dia sebenarnya adalah seorang pendusta maka asalnya itu adalah pendusta maka jangan sampai ya jangan sampai kita percaya pada jin nah itu buktinya yang kasus yang ramai ya kasusnya Vina itu kan gara-gara jin itu kan ya kesurupan kemudian dia ngakunya seperti ini padahal ya walau alam ya kebenarannya apakah memang itu kecelakaan murni kecelakaan atau pembunuhan karena pembunuhan pun janggal sekali kan. Nah, waktu-waktu itu nggak sampai diungkap secara sains ya, harusnya secara sains kan penyelidikannya. Tapi kan berdasarkan hanya kesurupan tadi. Itu memang kerjaan jin begitu ya kata. Jadi dia membuat mengada-ngada. Maka kita jangan percaya. Jadi kalau ruqyah kemudian orang itu ngajak dialog terus, ya sudah kamu keluar nggak keluar terus bacaan aja sampai mati sudah selesai gitu ya. Ini menurut para ulama. Jadi begitu ada ya kalau kita ada yang mazhabnya yang tadi toleran yang sampai bikin-bikin cerita-cerita drama-drama ya. Ya tadi kaitannya masih selama dia belum isinya itu kesirikan ya sudah. Tapi kalau sudah sampai menyangkut itu ya bahaya. Makanya ya hati-hati juga kadang yang terlalu toleran tadi kan nanti nyerempet-nyerempetnya ke situ kan. Ada istilah-istilah macam-macam. Ya nah seperti itu tadi. Nah, padahal ada yang pertanyaan yang mungkin kita bahas atau ada ini pertanyaan yang lainnya. Padahal silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Fadol. Ya, satu Fawas. Eh, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama tentang pembahasan kita yang apa akidah yang kita bahas ini Ustaz karena ini Ya. masalah penting jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan ya. Hmm. Terkait dengan ini Ustaz apa doa kepada minta doa kepada orang soleh. Ya. Notabene dia sebagai tokoh masyarakat ya. Kemudian memberikan air Ya. dengan alat sebagai wasilah gitu. Wasilah ya air itu. Nah ini masuk ke ranah mana ini Ustaz karena tipis sekali barangkali perlu yang pertama yang kedua ini channel ini Ustaz kemarin anak mau ikut hari Senin nggak ada di itunya anak cari-cari nggak ada nggak masuk gitu Dari ini di Senin. meet nih gitu ya Oh, hari itu Senin Ifa Media. Ya, Ifa Media. Iya. ya jadi passwordnya salah lagi sebenarnya yang mana yang pasti itu Ustaz biar kita enak karena Iya, nah. Oke. Baik, untuk yang pertama dulu ya, Mas Abbas. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada waktu malam. Oke, yang pertama ini tentang air tadi ya, minta air maka itu kan sebabiyah berarti ya, kaitannya sebabiyah. Ya, selama sebabiyah ini kan ada dua sebenarnya kan yang diperbolehkan syar'i ada dua. Ada sebabiyah yang bahasa kita secara syar'i dan sebabiyah secara kauni ya. Sebabiyah secara kauni itu maksudnya ilmiah ya. Misalnya obat lah contohnya yang gampang kan. Obat ini misalnya obat kalau kepala pusing obatnya adalah si A. Karena apa? Karena ketika pusing itu mengeluarkan zat apa ya. Kemudian untuk menangkalnya itu dengan minum obat kimia ini karena dia mengeluarkan zat ini sebagai penangkalnya. Itu kan secara ilmiah sudah ada pembuktiannya. Itu berarti kalau seperti itu kan berdalil ya. Ini sebabiyah yang sifatnya kauniyah. Kemudian yang kedua adalah sebabiyah yang sifatnya syar'i. Artinya kalau syar'i itu ya secara kauniyah nggak ketemu, cara logikanya nggak ada. Cuma ada dalilnya, ya maka kita pakai. Contohnya misalnya orang yang kena apa kena ain ya. Kena ain cara penyembuhannya adalah orang yang mengenainya tadi, orang yang memberikan ain suruh mandi, kemudian airnya ditampung, ya kemudian apa suruh wudhu airnya ditampung, kemudian dimandikan kepada orang yang kena ain. Ini kan secara secara apa secara logika kan nggak ada hubungannya, cuma karena itu dalilnya maka kita pakai. Nah maka terkait dengan air tadi, ya air rukyah kan berarti kan mereka masukkan rukyah. Ya
ruqyah ini kan memang kalau yang dibacakan adalah Al-Quran dan ayat-ayat ini ya ada dalilnya secara umumnya gitu. Cuma memang ya artinya ini memang tipis ya. Ketika berdoa kepada orang soleh, maka tipisnya adalah ya jangan sampai kemudian dijadikan ini sebagai rujukan utama. Artinya nanti orang itu berkeyakinan bahwasanya sebabnya itu adalah ya si syekhnya itu sendiri atau airnya itu sendiri. Ya, sama seperti ruqyah kan nanti para ulama mensyaratkan dalam ruqyah itu kan salah satu syaratnya adalah tidak boleh kita meyakini yang memberikan manfaat dan mudarat adalah ruqyahnya itu sendiri. Ya, jadi kaitannya seperti itu. Kalau misalnya orang minta air, kemudian memang dibacakan air, nah kalau nanti arahnya ke sana ya akhirnya menjadi fitnah, ya maka sebaiknya kan jangan, ya karena kita lebih menjaga akidah kan satu darah kan lebih penting. Dan ini Rasulullah SAW juga tidak seperti itu kan, ya, tidak seperti itu artinya tidak ada sahabat yang dikit-dikit minta air pada Rasulullah ya, kan nggak ada ya. Tapi mereka memang menampung ya, menampung airnya Rasulullah SAW karena memang keberkahan ya. Tapi yang ke sahabat yang lainnya kan nggak ada. Mereka ke tetangga Abu Bakar misalnya, Abu Bakar ini saya bacakan ya. Maka di sinilah pemahaman salaf kan. Nah, jadi nggak cuma butuh dalil saja. Memang dalilnya ada, tapi pemahaman salaf kan nggak ada seperti itu ya. Karena nanti akan menyebabkan potensi jadi seperti itu. Jadi langganan akhirnya jadi profesi ya. Profesi untuk apa ngasih air. Ya, akhirnya orang itu bergantung kepada air tersebut. Padahal kan itu kan tidak boleh ya. Itu jadi memang di situ. Jadi kita peringatkannya ya segitu. Satu darianya begitu ya. Jadi kalau memang sudah itu jadikan kebiasaan, ya bahaya berarti kan gitu. Tapi kalau memang sekali dua kali, ya mungkin nggak ada masalah karena memang ada dalilnya kan itu ruqyah tadi kan. Ruqyah tadi kan selama bacanya memang bacaan-bacaan yang ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat ruqyah kan nggak ada masalah. Jadi memang ya mungkin kita perlu edukasi kepada kaum muslimin ya. Permasalahan tadi ya jangan sampai kemudian menjadikan itu sebagai andalan ya. Jadikan sebagai andalan akhirnya jadilah dia seperti itu. Makanya para para ustadz kita kan mentahdir tentang ruqyah kemudian dibikin sebagai profesi kan, kayak dokter ya. Kenapa ya? Karena nanti penyebabnya seperti itu ya. Berbeda dengan dokter karena memang orang dokter itu ya, kenapa dokter kan sama aja dokter ya. Kalau dokter kan orang kan anak ilmiah, jadi ya secara umumnya orang ketika berobat ya dia nggak mau yakini dokter itu yang bisa menyembuhkan kan secara umumnya gitu. Tapi kalau memang ketoknya ustadz atau apa kan orang ya, karena menyerempet-rempet kepada masalah agama akhirnya kan larinya ke situ kan. Oh ini orang ini sakti nih karena dia wakilnya Allah, wali Allah dan sebagainya ya. Jadi itu yang diperingatkan oleh para ulama kita. Kemudian ada pun yang kedua tentang channel. Jadi ini Afwan ya. Jadi ini channel ini memang ini ada istilahnya sodako dari Ikhwan. Ya, jadi Ikhwan ini yang menyediakan channel ini ya kepada kita. Ya artinya kalau channelnya nggak dipakai, pas tadi makanya tadi kan kita rubah lagi karena memang dipakai gitu. Ya saya mungkin nanti nggak tahu nanti saya coba bicara apakah mungkin nanti kita beli channel sendiri ya. Soalnya ini nggak tahu terus terang itu juga kaptek juga. Jadi eh, misalnya kita mau beli sendiri kan berarti bagaimana caranya kan itu kan ya. Kan harus ada langganannya itu. Nah itu saya belum tahu ya. Kalau misalnya kita punya sendiri nanti kalian juga nanti insya Allah tahun ajaran baru kita akan punya program ya. Nanti saya punya program. Insya Allah nanti banyak banyak zoomnya. Dari zoomnya itu ya saya anda mau ikuti silakan mau juga nggak apa-apa nanti saya penting ada rekamannya. Nanti kita akan bahas tentang kitab-kitab hadis ya. Jadi nanti saya sudah program ini sama santri. Nanti setiap habis maghrib itu nanti kita akan bahas masalah kitab-kitab hadis dengan bab-bab yang berbeda-beda supaya kita membangkitkan kembali ilmu-ilmu yang salaf ya. Masuk ini juga kitab ini ya. Ini kalau ini sudah selesai ya antum ini saya rasa sudah tingkatnya sudah advance lah ya dalam bahasa Arab ya. Mungkin nanti kita akan challenge ya. Kita coba kita kaji kitab-kitab salaf ya. Misalnya kitabnya Imam At-Tabari ya Shorihus Sunnah. Nah, kita kan bahasanya itu kan kalau salaf ini kan memang bahasanya tingkat tinggi ya. Nah, itu sebagai latihan kita juga ya supaya kita ada challenge kan supaya kita meningkatkan keilmuan kita kan ya nahwu kita kemudian pemahaman kita ya maka nanti insya Allah setelah ini kitab ini selesai karena kita sudah mulai ini kan ya, kita selesaikan insya Allah taala nah kita langsung nanti ke kitab-kitab yang salaf ya kitabnya misalnya Ibnu Battuta Ibnu Battah kemudian ya, kitabnya Abu Hasan Al Asy'ari ya kitab-kitab salaf lah ulama-ulama yang salaf ya. Ya, karena kita ngakunya salaf kan harusnya kitabnya salaf-salaf semua kan tapi memang kitab salaf ini memang ada kesulitan ya kesulitannya dari segi bahasa kesulitannya dari segi pengungkapannya yang mereka bahasanya kan ringkas tapi maknanya mendalam kan. Nah, itu yang agak sulitnya. Maka ini sebagai challenge ya nanti ya kita challenge dan ya insya Allah sih mudah. Kenapa? Karena sebagian kitab ini juga sudah ditahqiq oleh para ulama kontemporer. Jadi kita nanti manfaatkan itu ya. Jadi kita manfaatkan nanti tahqiqnya dari para ulama kontemporer untuk memahami kitab-kitab salaf. Ya, ya, supaya kita istilahnya peningkatan keilmuan kita juga kita upgrade juga kan.
Ya, jadi nanti insya Allah seperti itu ya. Insya Allah antum sudah pada bisa nih nahunya. Ya, supaya kita nanti tingkat yang berikutnya. Nah, baik itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah. wabarakatuh. Jazakallah khairan.